Malang. Maaf, ada keperluan apa? Kami dari mewakili teman-teman dari PT CPS Porong mau menanyakan keberadaan teman-teman. Oh ya. Silakan masuk. Mari silakan duduk. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Nama saya Marsina. Saya pegawai buruh PT CPS di Porong. Umur saya 24. Saya tinggal di Desa Siring RT 7 RW 2 Kecamatan Porong Sidoarjo. Maksud kedatangan saya kemari ingin menanyakan kabar teman-teman saya yang 13 orang yang dipanggil Kodim. Sabtu 8 Mei 1993, mayat seorang perempuan ditemukan mengenaskan di sebuah gubuk di pematang sawah Desa Jagong, Nganjuk, Jawa Timur. Perempuan itu adalah seorang buruh pabrik bernama Marsina. Saat itu, usianya baru 24 tahun. Ketika ditemukan, mayat Marsina itu tergeletak dengan posisi melintang. Sekujur tubuhnya penuh luka bekas pukulan benda tumpul. Kedua pergelangannya lecet, tulang punggungnya hancur. Di sela-sela pahanya terdapat bercak-bercak darah. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk divisum. Hasil visum et repertum menggambarkan kengerian luar biasa yang terjadi pada perempuan ini. Visum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsina. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsina robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur. Tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping. Tulang kemaluan kanan patah. Tulang usus kanan patah sampai terpisah. Tulang selangkangan kanan patah seluruhnya. Labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm. Juga pendarahan di dalam rongga perut. Belakangan dalam persidangan, orang-orang yang dituduh dan dikambing hitamkan sebagai pembunuh Marsinah banyak hal yang bertolak belakang. Dr. Munim Idris, dokter dari Instalasi Kedokteran Kehakiman, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan, dia memaparkan kejanggalan barang bukti, kesaksian, dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Dalam bukunya bertajuk Indonesia X-Files yang terbit pada tahun 2013, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok janggal. Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh Marsinah tidak sesuai dengan besar luka pada korban, yakni 3 cm. Penyebab kematian Marsinah bukan karena sodokan balok tumpul, melainkan senjata api yang ditembakkan ke rongga kemaluan hingga menghancurkan tulang di sekelilingnya. Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah, melainkan tembakan senjata api. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Begitu ungkap Munim Idris dalam tayangan Mata Najwa X-Files edisi 8 September 2013. Menurut Munim Idris, pelakunya adalah orang yang mempunyai akses pada senjata.
Atas dasar hasil pemeriksaan, maka terlihat bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Marsinah hingga akhirnya meninggal bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang memiliki akses kepada senjata api di masa Orde Baru. Kecurigaan tertuju pada pihak militer yang pada masa Orde Baru sangat memiliki kuasa. Para aktivis terus menyuarakan tuntutan agar kasus pembunuhan Marsinah diselidiki dengan terang dan kecurigaan terhadap keterlibatan aparat militer diungkap. Tapi sampai saat ini, siapa dalang pembunuh Marsinah sesungguhnya belum juga mampu diungkap oleh negara. Marsinah lahir pada 10 April tahun 1969 di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukumoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Marsinah mempunyai kakak bernama Marsini dan adik bernama Wijiati. Marsinah lahir dari seorang ayah bernama Astin dan ibunya bernama Sumini. Ibunya meninggal ketika Marsinah berusia 3 tahun. Dia kemudian tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paerah. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, dia selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain pekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Setamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Meskipun bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum, namun Marsinah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Singkat kisah, Marsinah kemudian bekerja di pabrik arloji PT Catur Putra Surya atau PT CPS. Tahun 1993, buruh PT CPS digaji Rp1.700 per hari. Padahal berdasarkan keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 1992, diatur bahwa UMR Jawa Timur adalah Rp2.250 per hari. Lalu pemerintah Provinsi Jawa Timur meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur Jawa Timur yang isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh sebesar 20%. Sebagian besar pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS tempat Marsinah bekerja. Pada tanggal 2 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan PT CPS mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. Ada sekitar 150 hingga 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja. Namun, Koramil setempat langsung turun tangan untuk mencegah aksi para buruh PT CPS tersebut. Lalu kenapa militer bisa ikut turut campur dalam masalah buruh dan pengusaha ini? Militer bisa turun tangan berdasarkan surat keputusan Bakortanas nomor 2 tahun 1990. Selain itu, ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 tahun 1986 yang menggarisbawahi jika ada perselisihan antara buruh dan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Di masa Orde Baru, militer memang menjadi ujung tombak segala lini bagi pemerintah. Marsinah tahu betul hal itu, bahwa sikap kritis pada rezim militeristik Orde Baru dapat membahayakan dirinya. Tapi nampaknya dia terlahir tanpa urat takut. Kekritisan Marsinah memang bukan ditujukan untuk pemerintah, melainkan untuk perusahaan tempat dia bekerja. Saat aksi mogok pada hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil Porong. Dia diinterogasi karena dituduh telah mengkoordinir pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip aksi Partai Komunis alias PKI. Tuduhan khas Orde Baru. Sore harinya, Prakoso kembali ke pabrik karena dipaksa aparat Koramil. Mogok kerja di hari pertama itu pun tidak mempan. Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Akhirnya, Marsinah mengambil alih dan memegang kendali memimpin protes para buruh. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar.
pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan itu hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas kecamatan, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan antara buruh dan perusahaan itu menimbulkan kecanggungan. Meski begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan, kecuali membubarkan SPSI di tingkat pabrik. Tapi di hari itu juga Yudo Prakoso, buruh yang dianggap sebagai dalang pemogokan, mendapat surat panggilan dari Koramil Porong. Prakoso diminta datang ke kantor Kodim Sidoarjo. Surat itu ditandatangani oleh Kapten Sugeng, Pasi Intel Kodim Sidoarjo. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan dan tuntutan aksi mogok kerja itu. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Mei 1993, 12 buruh mendapat surat panggilan yang sama. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo, menghadap Pasi Intel Kapten Sugeng. Tapi surat panggilan itu berasal dari kantor Kelurahan Siring yang ditandatangani sekretaris desa bernama Abdul Rozak. 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh Kamadi, seorang perwira seksi Intel Kodim. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 12 buruh lainnya mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya, tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh-buruh lain untuk ikut protes. Karena berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. PHK tidak dilakukan pihak perusahaan, melainkan oleh aparat Kodim Sidoarjo. Hari itu Marsinah menyadari 13 temannya yang sebelumnya mengikuti demonstrasi tidak terlihat masuk bekerja, termasuk Yudo Prakoso. Tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Marsinah pun tidak tinggal diam. Dia mencari teman-temannya itu. Marsinah akhirnya bertanya kepada atasannya, Kabak Personalia, bernama Mutiari. Mutiari kemudian memberitahu kepada Marsinah bahwa ke-13 temannya sedang berada di kantor Kodim. Marsinah kaget dan terheran-heran. Kenapa ke-13 temannya berada di Kodim? Bukankah semua urusan dengan perusahaan sudah selesai? Emosi Marsinah memuncak ketika tahu rekannya dipaksa mengundurkan diri. Dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat kesepakatan itu 12 tuntutan buruh diterima, termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya. Begitu kata Marsinah merujuk koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah hari libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Keesokan harinya buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya mengira Marsinah pulang kampung ke Nganjuk. Barulah di tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Kasus kematian Marsinah sangat menghebohkan pada saat itu. Tak lama setelah itu, aparat menangkap 2 satpam dan 7 orang petinggi PT CPS. Mereka ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi. Salah satu orang yang ditangkap adalah Kepala Personalia PT CPS bernama Mutiari, yang saat itu sedang hamil. Selain itu, pemilik PT CPS Yudi Susanto juga ditangkap dan diinterogasi. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, Satpam dan pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 19 hari di Kodam 5 Brawijaya. Tak ada satupun keluarga mereka yang tahu. Orang-orang yang ditangkap itu diketahui menerima siksaan berat, baik secara fisik ataupun mental. Mereka dipaksa mengaku telah merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Marsinah.
Para lelaki disiksa dengan keji dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Disundut rokok, disetrum, ditelanjangi, dan lain sebagainya. Seorang satpam bernama Ahmad Sution Prayogi bahkan tidak bisa mengunyah makanan selama 5 hari karena giginya dirontokkan oknum aparat. Sementara Mutiari, sang kabak personalia PT CPS, satu-satunya perempuan yang disekap dan ditangkap itu, dihantam kekerasan verbal. Mutiari diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Dia juga diperdengarkan dan diperlihatkan orang lain yang sedang disiksa. Penyiksaan itu menyebabkan Mutiari kehilangan bayi yang sudah dikandungnya selama 3 bulan. Dia keguguran. Intimidasi itu dilakukan agar mereka mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsinah. Orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Marsinah ini kemudian diajukan ke pengadilan dengan skenario yang sudah disiapkan. Proses persidangan para tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus tetap bersalah dan divonis penjara. Tapi kemudian Yudi Susanto, si pemilik PT CPS, dibebaskan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Jaksa penuntut umum yang menolak putusan bebas terhadap Yudi Susanto kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi juga diajukan 8 terdakwa lainnya. Pada 3 Mei 1995, Mahkamah Agung memvonis bahwa 9 terdakwa tak terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsinah. 9 terdakwa dibebaskan, tapi siapa pembunuh Marsinah hingga saat ini tidak pernah diungkap oleh pengadilan. Kengerian misteri kematian Marsinah tidak pernah menyurutkan kaum buruh, bahkan semakin mengobarkan semangat perjuangan kaum buruh Indonesia. Marsinah adalah lambang perlawanan terhadap penindasan kekuasaan pada kaum lemah. Raga Marsinah boleh mati, tapi tidak dengan semangat juangnya. Para jenderal marah-marah. Pagi itu kemarahannya disiarkan oleh televisi, tapi aku tidur. Istriku yang menonton. Istriku kaget sebab seorang letnan jenderal menyeret-nyeret namaku. Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditariknya. Dengan mata masih lengket aku pun bertanya, "Mengapa?" Hanya beberapa patah kata keluar dari mulutnya. "Namamu di televisi." Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis. Aku tidur lagi dan ketika bangun wajah jenderal itu sudah lenyap dari televisi karena acara sudah diganti. Aku lalu mandi, aku hanya ganti baju, celananya tidak. Aku memang lebih sering ganti baju ketimbang celana. Setelah menjemur handuk, aku ke dapur. Seperti biasa, mertuaku yang setahun lalu ditinggal mati suaminya itu telah meletakkan gelas berisi teh manis. Seperti biasanya, ia meletakkan di sudut meja kayu panjang itu dalam posisi yang gampang diambil. Istriku sudah mandi pula. Ketika berpapasan denganku, kembali kalimat itu meluncur. "Namamu di televisi." Ternyata istriku jauh lebih cepat mengendus bagaimana kekejaman kemanusiaan itu daripada aku. Puisi berjudul "Para Jenderal Marah-Marah" itu ditulis Wiji Tukul di awal pelariannya. Mula-mula dia ke Wonogiri, lalu ke Yogyakarta, Magelang, dan Salatiga.
Wiji Tukul lari dari kejaran aparat yang memburunya. Sebuah puisi berjudul "Aku Diburu Pemerintahku Sendiri" ditulisnya di atas truk saat dalam pelarian. Gara-gara melawan penguasa Orde Baru, Wiji Tukul dikejar-kejar. Namanya disebut-sebut di televisi oleh seorang letnan jenderal. Dia dituduh sebagai dalang kerusuhan Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta. Selama 2 tahun dia berlari menghindari aparat rezim Orde Baru. Selama itu juga dia menjelajahi hampir separuh Indonesia untuk bersembunyi. Wiji Tukul seorang penyair. Puisinya menggelegar merasuk dalam setiap sudut-sudut pabrik, diskusi-diskusi kampus, dan tongkrongan para aktivis di masa Orde Baru. Nama Wiji Tukul nyaring di telinga para rebelion kala itu. Dia punya 3 nama samaran: Paulus, Aloysius Sumedi, dan Martinus Martin. Karena begitu nyaring, Wiji Tukul hilang saat Prahara Mei 1998. Dia diburu Kopassus, tapi dia juga menjadi target operasi kelompok lain. Sejak saat itu, Wiji Tukul hilang, tidak diketahui rimbanya hingga saat ini. Dia mungkin sudah dihabisi, tapi siapa yang menghabisinya? Dia pernah bekerja sebagai loper koran, calo tiket, dan kuli pelitur mebel. Tapi puisi-puisinya begitu menakutkan bagi penguasa Orde Baru. Kenapa Wiji Tukul begitu menakutkan bagi Soeharto dan Orde Barunya? Saking takutnya rezim Orde Baru dengan sang penyair ini, namanya berulang kali ditanyakan dan disebut tim mawar saat menginterogasi korban penculikan yang lain. Wiji Tukul memang sudah lama jadi target operasi. Cerita ini dikisahkan Nezar Patria kepada Tempo edisi khusus Teka-teki Wiji Tukul yang terbit pada Mei 2013. Reza Patria adalah salah satu aktivis yang diculik tim mawar pada tahun 98 itu. Kini dia menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Masih begitu terngiang di telinga Nezar saat tim penculik menyiksanya bertubi-tubi seraya menanyakan Wiji Tukul. "Kamu kenal Wiji Tukul? Di mana dia sekarang?" Nezar tak menjawab dan sejumlah pukulan langsung melesak ke perutnya. Sekali lagi, sang penculik bertanya, "Kamu kenal Wiji Tukul kan? Sejauh mana kamu kenal dia?" Nezar yang telungkup setengah telanjang di atas velvet itu tetap tak menjawab. Kakinya dibebat kabel, tangan kirinya diborgol, matanya dibalut kain. Tubuhnya dihajar dingin AC di ruangan itu. Lalu suara-suara itu kembali menghardik. Mereka bertanya di mana Wiji Tukul. "Wiji Tukul yang membuat pamflet-pamflet itu ya? Sajak Tukul itu sebenarnya bagus, tapi otaknya kotor." Begitu kata mereka. Pertanyaan penculik itu membuat Nezar paham bahwa Wiji Tukul adalah target operasi. Para penculik itu sepertinya tahu betul tentang Tukul. Nezar Patria sendiri saat itu tidak tahu apakah mereka sedang mencari Tukul atau mungkin sudah menangkapnya. Hari itu, 13 Maret 1998, adalah malam pertama Nezar menghuni tempat penyiksaan itu. Dia dijemput tentara dari rumah susun Klender, Jakarta Timur. Nezar dibawa bersama rekannya Aan Rusdianto. Sementara temannya yang lain bernama Mugianto dibawa beberapa waktu kemudian. Aan dan Mugi adalah kawan serumah Nezar di Rusun Klender. Mereka baru 10 hari mengontrak di sana. Mereka adalah sebagian dari sejumlah aktivis yang diculik dan juga dinyatakan hilang. Belakangan diketahui penculik itu adalah anggota Kopassus dari grup 4 Sandi Yuda yang tergabung dalam tim mawar. Para aktivis yang diculik itu kemudian dibawa ke suatu tempat yang dikenal sebagai pos komando taktis di kawasan markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Diculik hampir bersamaan, Nezar satu sel dengan Mugi dan Aan. Namun, karena matanya dibebat kain, mereka hanya bisa mengenali suara. Mugi mengatakan bahwa dia hanya bisa mendengar teriakan-teriakan Nezar dan Aan sewaktu disiksa. Seperti Nezar, Mugi juga dicecar berbagai pertanyaan. 2 hari 2 malam nama Wiji Tukul tak henti disebut.
Wiji Tukul ketika itu adalah ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau JAKER yang beraliansi dengan Partai Rakyat Demokrat pimpinan Budiman Sujatmiko. Ketika ditanya oleh aparat tersebut, Mugi dan Nezar mengaku lama tak bertemu dengan Tukul. Mugi terakhir berjumpa dengan bekas kuli pelitur mebel itu di tahun 1997 di rumah susun Bidara Cina, Jakarta Timur. Sementara Nezar Patria ingat terakhir bertemu dengan Tukul di rumah susun Kemayoran. Ketika itu Tukul pamit hendak ke Jogja. Peristiwa itu terjadi sebelum insiden bom di rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat pada 18 Januari 1998. Insiden bom di markas para aktivis itu membuat mereka diburu oleh aparat. Tentara menuding mereka akan mengacaukan sidang umum MPR pada Maret 1998. Setelah peristiwa Kuda Tuli, beberapa hari kemudian, Kepala Staf Bidang Sospol ABRI, Letnan Jenderal Sarwan Hamid menyiarkan rilis bahwa Partai Rakyat Demokratik berada di belakang kerusuhan itu. PRD dianggap mendompleng Mega untuk merealisasikan people power. Partai itu sebenarnya baru dideklarasikan 5 hari sebelum 27 Juli. Pada saat upacara deklarasi di kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Wiji Tukul membacakan selarik puisinya yang terkenal itu. Hanya ada satu kata, lawan. Nama Tukul, kata salah satu jenderal pada saat itu, masuk daftar target operasi intelijen. Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, organisasi kebudayaan yang dipimpin oleh Tukul, dicap pemerintah sebagai organisasi jelmaan lekra atau organisasi yang beraliansi dengan Partai Komunis. PRD sendiri dituding sebagai jelmaan PKI. Organisasi yang dipimpin oleh Wiji Tukul ini beraliansi dengan PRD, maka Tukul terhitung sebagai salah satu pimpinan di partai itu. Karena itu dia pun diburu oleh aparat. Awal mula Tukul hilang adalah ketika dia pergi dari rumah saat rumahnya digeledah polisi. Saat itu Sipon, istrinya, mendapat kabar rumahnya akan digeledah oleh polisi. Dan benar saja, tak lama kemudian para intel polisi datang menggeledah rumahnya. Untunglah mereka tidak berhasil menangkap Tukul. Saat itu Tukul meski sedang ada di rumah, tapi para penangkapnya tidak tahu itu dia. Tukul lalu pergi dan sejak saat itu Tukul menghilang dari rumahnya di kampung Kalangan Jagalan, Solo. Intel hanya menemukan Sipon, istrinya. Sang istri belakangan diinterogasi di Koramil Jebres, Solo. Adik kandung Tukul, Wahyu Susilo, juga tak luput dari perburuan. Wahyu sempat diambil aparat pada 31 Agustus 1996 di kantornya Solidaritas Perempuan di Jakarta Timur. Semula Wahyu dibawa ke kantor Badan Intelijen ABRI di Kalibata, sebelum akhirnya kemudian dipindahkan ke sel Ragunan. Selama 24 jam Wahyu diinterogasi dan digebuki. Telinganya hampir pecah karena ditampar ember seng. Adik Tukul yang juga aktivis buruh migran ini dicecar soal keberadaan kakaknya. Tukul memang misterius. Sang penyair tak pernah menghubungi siapa-siapa ketika berada di suatu tempat. Itulah sebabnya ketika aktivis lain sudah keluar dari tempat persembunyian setelah Soeharto jatuh, Tukul tetap tidak terdengar kabarnya. Aktivis PRD menganggap Tukul berada di bawah perlindungan keluarga, tapi sebaliknya keluarga menganggap Tukul disembunyikan oleh PRD. Sampai saat Mabes TNI mengumumkan hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira yang menyebut keterlibatan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, Tukul tak jua ditemukan. Bahkan sampai persidangan tim Mawar di Mahkamah Militer pun tetap tak terungkap di mana jejak Tukul dan belasan aktivis lainnya. Wiji Tukul ada kemungkinan hilang dalam operasi intelijen besar-besaran yang dilakukan di Solo beberapa pekan sebelum sidang umum MPR 1998. Seperti yang terjadi pada Leonardus Gilang, pengamen yang juga aktivis PRD di Solo. Dia diculik di Solo dan mayatnya kemudian ditemukan di tepi jalan di Magetan, Jawa Timur. Lalu kemana Tukul? Tidak ada yang tahu. Sebuah sumber intelijen yang diwawancara Tempo menyebutkan bahwa Tukul dijemput di Jawa Tengah, dan itu terjadi pada bulan Mei 1998.
Tapi itu bertentangan dengan keterangan istrinya yang menyebut bahwa pada saat yang sama Tukul sempat menelepon istrinya. Menurut istrinya, suaminya itu mengaku sedang berada di Jakarta dan tak ikut menyulut kerusuhan. Wiji Tukul memiliki nama lahir Wiji Widodo yang lahir pada 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogenen di Solo. Wiji adalah anak tertua dari 3 bersaudara yang berasal dari keluarga tukang beca. Dia pernah bersekolah di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan tari, namun harus drop out pada tahun 1982. Setelahnya, Wiji Tukul memutuskan untuk berjualan koran hingga bekerja di sebuah perusahaan mebel antik sebagai tukang pelitur. Wiji Tukul mulai menulis puisi ketika masih duduk di bangku sekolah dasar dan mulai tertarik pada dunia teater ketika di sekolah menengah pertama. Lewat teman sekolahnya, dia ikut sebuah kelompok teater, yakni Teater Jagalan Tengah atau Teater Jagat. Tahun 1988, Wiji Tukul menjadi wartawan masa kini selama 3 bulan. Dan di sana, puisi-puisinya diterbitkan dalam media cetak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain menulis sajak, Wiji Tukul juga menulis cerpen, esai, dan resensi puisi. Melalui karya-karyanya ini, pada tahun 1991, dia menerima Wertheim Encourage Award yang diberikan oleh Wertheim Stichting di Belanda. Wiji Tukul menunjukkan perlawanannya melalui puisi-puisi yang dibuatnya. Dia telah berhasil menemukan api bagi sebuah simbol perlawanan. Lewat kalimat-kalimat yang indah dan puitis, dia membangkitkan semangat perlawanan kepada rezim Orde Baru. Dia mungkin bukan penyair paling cemerlang yang pernah kita miliki. Sejarah Republik menunjukkan dia juga bukan satu-satunya orang yang menjadi korban penghilangan paksa. Tapi, Wiji Tukul adalah cerita penting dalam sejarah Orde Baru yang tak patut diabaikan. Wiji Tukul, lelaki kurus dengan nyali sekuat baja itu, menentang moncong senjata aparat dengan kata-kata. Dan kata-katanya menularkan keberanian dan nyali seperti dirinya untuk menentang penguasa yang lalim. Tapi sang penyair pemberani ini dihilangkan penguasa. Dia hilang tak tentu rimba sampai saat ini.